Pada tanggal 27 Maret 2009, seorang gadis berumur 8 tahun bernama Sandra Cantu dilaporkan menghilang oleh ibunya. Pada hari itu, sepulang sekolah, Sandra mengatakan pada ibunya yang bernama Maria bahwa dia akan bermain ke rumah temannya yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya. Ibunya memberikan izin dan menyuruh Sandra untuk pulang ke rumah sebelum jam makan malam. Namun ditunggu sampai pukul 7 malam, Sandra tidak juga pulang. Ibunya menyuruh adiknya Sandra yang bernama Thomas untuk mencarinya. Namun setelah dicari-cari, Sandra tetap tidak ditemukan. Akhirnya ibunya melaporkan Sandra hilang ke polisi. Sandra adalah seorang gadis periang dan supel. Sandra tinggal di Tracy, California bersama dengan ibu, kakek nenek, dan adik-adiknya. Orang tua Sandra sudah berpisah dan ayah Sandra yang bernama Daniel tinggal di kota lain. Polisi yang mendapat laporan hilangnya Sandra langsung bergerak cepat dan mengerahkan pencarian ke berbagai penjuru dan mengerahkan pasukan, anjing pengendus, FBI, dan juga mengerahkan helikopter untuk mencari Sandra. Namun hasilnya nihil. Sandra menghilang bagai ditelan bumi. Satu-satunya petunjuk terakhir sebelum Sandra menghilang hanyalah CCTV dari rumah tetangganya yang menunjukkan Sandra hendak menyeberang menuju rumahnya. Namun terlihat Sandra yang akan menuju rumahnya tiba-tiba beralih arah menuju ke tempat lain. Seolah-olah ada seseorang yang menarik perhatiannya dan membuat Sandra beralih arah. Dugaan awal hilangnya Sandra mengarah pada ayahnya Daniel dan seorang pria yang merupakan tetangga Sandra, di mana pria tersebut dicurigai adalah seorang pedofilia karena pernah mencium Sandra ketika Sandra berusia 6 tahun pada saat Sandra sedang berada di kolam renang. Namun keduanya dibebaskan seiring dengan alibi kuat keberadaan mereka ketika Sandra menghilang. Beberapa hari setelah Sandra menghilang, Maria, ibu dari Sandra, menjelaskan kepada polisi bahwa dia mendapatkan SMS dari tetangganya yang bernama Melissa Huckabee, yang isinya meminta Maria untuk menjelaskan pada polisi bahwa barangnya Melissa telah dicuri, dan Melissa mengatakan apa ini ada hubungannya atau tidak. Namun hal ini tidak begitu dihiraukan oleh Maria, karena fokus Maria saat itu adalah Sandra yang hilang. Siapakah Melissa? Melissa Huckabee adalah tetangga dari Maria yang juga merupakan seorang guru di sekolah minggu di sebuah gereja, dan juga merupakan guru dari Sandra Cantu. Anak dari Melissa juga merupakan teman bermain Sandra. Beberapa hari setelah Sandra menghilang, diadakan semacam acara berdoa bersama di sebuah taman untuk mendoakan Sandra. Tiba-tiba datang Melissa yang berteriak memecahkan kesunyian acara, di mana Melissa mengatakan pada polisi yang juga berada di sana bahwa Melissa menemukan secari kertas yang isinya mengatakan bahwa tubuh korban berada di dalam koper yang telah dibuang di perairan irigasi dekat Basheti Road dan Whitehall Road. Tulisan tersebut sangat mencurigakan dan polisi bingung mengapa Melissa yang menemukannya. Polisi pun akhirnya menuju ke irigasi yang dimaksud. Polisi menanyai beberapa orang di daerah tersebut dan ada saksi yang merupakan seorang pensiunan tentara beserta istrinya yang menjelaskan di hari menghilangnya Sandra memang ada mobil SUV yang terlihat di sana dan pengendara SUV tersebut terlihat terburu-buru. Pengendara tersebut dijelaskan oleh saksi adalah seorang wanita yang menjelaskan alasan dia terburu-buru karena ingin buang air kecil. Dan saksi tersebut menjelaskan bahwa wanita yang dimaksud adalah Melissa yang dia lihat di TV ketika diwawancara oleh wartawan terkait hilangnya Sandra Cantu. Dan akhirnya pada tanggal 6 Maret 2009, di irigasi yang sudah disebutkan sebelumnya, ada seorang pria yang menemukan sebuah koper mencurigakan dan melaporkannya kepada polisi. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan ternyata di dalam koper tersebut ditemukan mayat anak kecil dengan mengenakan pakaian sesuai dengan ciri-ciri pakaian yang dipakai Sandra pada saat menghilang, yaitu kaos pink bergambar Hello Kitty dan celana legging hitam. Hasil pemeriksaan, Sandra disinyalir mengalami penyiksaan dan pelecehan seksual. Dan di tubuh Sandra ditemukan kandungan zat obat-obatan seperti alprazolam dan lain sebagainya. Padahal berdasarkan informasi dari Maria, Sandra tidak mengonsumsi obat-obatan tersebut. Polisi pun menginterogasi Melissa lebih intensif
dikarenakan informasi-informasi yang Melissa berikan sangat terkait dengan penemuan mayat Sandra. Melissa sendiri berdasarkan informasi dari mantan suaminya, menderita beberapa penyakit mental seperti bipolar, schizophrenia, dan penyakit mental lainnya yang membuat Melissa bergantung pada obat-obatan seperti alprazolam dan lain sebagainya. Dari hasil pemeriksaan mulai dari CCTV memang terlihat beberapa menit setelah Sandra terlihat menghilang dari frame CCTV, terlihat mobil Melissa melaju ke arah sebaliknya. Dan setelah diselidiki, Melissa ternyata menuju ke gereja tempatnya mengajar. Dan kemudian dari gereja, mobil tersebut juga pergi lagi entah kemana, dan kemudian kembali lagi ke gereja 30 menit kemudian. Disinyalir kepergian Melissa tersebut menuju ke irigasi tempat Sandra ditemukan. Di gereja juga ditemukan noda darah yang setelah dilakukan pemeriksaan DNA, darah tersebut adalah merupakan darah Sandra Cantu. Setelah interogasi yang intensif, berdasarkan bukti-bukti, akhirnya Melissa mengaku bahwa dia membunuh Sandra secara tak sengaja. Melissa mengatakan bahwa pada hari itu Sandra datang ke rumahnya dan mereka memutuskan untuk bermain petak umpet dan Sandra bersembunyi di dalam koper milik Melissa dan menutupnya. Yang mana hal ini tidak masuk akal. Bagaimana seseorang bisa mengunci dan menutup resleting dari luar? Melissa mengatakan dia memang hendak membawa koper tersebut ke gereja dan baru menyadari bahwa Sandra ada di dalamnya. Karena dia ketakutan setelah melihat ternyata ketika koper dibuka, Sandra sudah tidak bernyawa, maka dari itu dia memutuskan untuk membuangnya ke irigasi. Tentu saja polisi tidak begitu saja percaya dengan penjelasan Melissa, karena hal ini bertentangan dengan hasil penyelidikan forensik yang menyatakan bahwa Sandra Cantu disiksa secara kejam dan dilecehkan secara seksual. Masih ingat dengan SMS Melissa kepada Maria yang menjelaskan bahwa kopernya hilang dicuri seseorang? Hal ini dijelaskan Melissa karena Melissa sudah membentengi dirinya apabila suatu hari nanti Melissa dikaitkan dengan kejadian ini, dikarenakan Melissa khawatir polisi akhirnya mengetahui jika koper yang ditemukan tersebut adalah koper miliknya. Sehingga Melissa bisa membuat alibi jika koper tersebut dicuri seseorang. Setelah bukti-bukti kuat terkumpul, Melissa Huckabee pun akhirnya diadili. Melissa menjelaskan bahwa dia pun tidak tahu mengapa dia membunuh Sandra yang juga merupakan teman dari anaknya. Akhirnya Melissa dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.